Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan pensil, pulpen, catatannya semua. Ya? Sudah? Ya, sudah. Ibu berharap walaupun kita belajar dalam keadaan virtual seperti ini, kalian tetap semangat, kalian tetap belajar dengan baik, nggak ada yang bermalas-malasan karena kalian sudah kelas 6. Ingat itu? Oke. Dengarkan penjelasan Ibu berikut ini ya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah minggu lalu kita melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang hukum lam dan ro. Hukum lam dan ro itu terbagi menjadi dua, lam ro tafhim dan lam ro tarkik. Yang kita pelajari di minggu ini, sekarang hari ini adalah hukum bacaan tafhim. Dibuka bukunya, buku paketnya halaman 30, diperhatikan ya. Pengertian tafhim. Tafhim berasal dari kata fahoma yang berarti menebalkan. Sedang yang disebut dengan bacaan tafhim adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Jadi intinya tafhim itu dibaca tebal ya, baik lamnya ataupun ro-nya. Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bacaan tafhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau di mulut dengan menjorokkannya ke depan. Bacaan tafhim kadang-kadang disebut juga dengan mufakhomah. Jadi kalau membaca tafhim itu bacaannya ditebalkan dengan cara menjorokkan ke depan hurufnya ya. Hukum bacaan tafhim kita bahas ya. Huruf hijaiyah yang wajib dibaca tafhim itu terdiri dari berapa? Dari 7 huruf. 7 huruf itu dikenal dengan nama isti'la. Dengan nama apa? Dengan nama isti'la. Apa itu istilah? Nah, berapa huruf-hurufnya? Ada 7. Apa saja huruf istilah itu? Ada kha, ada shad, ada dot, ada ghain, ada ta, ada qaf, ada zat. Nah, dari 7 huruf ini, biar lebih mudah kalian untuk mengingatnya, bisa digabungkan dengan kata khussah dogati kit. Khussah dogati kit. Apa itu hurufnya? Kha, shad, dot, ghain, ta, qaf, dan zat. Contohnya, kalian perhatikan. Yang pertama huruf kha. Kha dibaca tebal. Udkhuluha. Mana kha-nya? Nih. Ya. Terus yang huruf shad. Wassafat. Nih shadnya. Huruf ghain. Ghasiqin. Ghasiqin. Coba kalian perhatikan ucapannya. Apakah menjorok ke depan di bibir? Ya, pasti. Karena huruf tafhim itu baca tebal dengan cara menjorokkan ke depan bibirnya. Faddalna, dha. Wattayyibuna, ta. Wattayyibuna. Falhaqqu aqulu, qaf. Falhaqqu. Nah, selain ketujuh huruf tersebut, ya, selain dari 7 huruf tersebut, ada juga yang harus dibaca tarkik atau tipis, kecuali huruf lam dan ro, yang mempunyai ketentuan sendiri sebagai berikut. Yang pertama, hukum lam tetap dibaca tafhim. Hukum lam tetap dibaca tafhim atau tebal
jika berada pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Apa itu? Yakni lam yang terdapat pada lafal Allah. Dengan syarat lam itu didahului dengan baca fathah atau domah. Contoh, subhanallah. Subhanallah. Dibacanya tebal. Allahnya dibaca tebal. Subhanallah. Kenapa? Karena didahului dengan huruf fathah. Fathahnya mana? Nih. Subhanallah. Syahidallah. Allahnya dibaca tebal. Kenapa? Karena didahului huruf fathah. Ini tanda baca fathah. Yang kedua, sholatullah. Yang dibaca tanda domah. Yang dibaca tanda domah mana nih? Allahnya dibaca tebal karena apa? Karena didahului dengan huruf domah. Sholatullah. Sholah ini ta'in. Sholatullah. Salamullah. Allahnya dibaca tebal karena apa? Karena didahului oleh tanda baca domah. Ya, ingat itu ya. Yang kedua, huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro bertanda baca fathah. Contoh, ro bertanda baca fathah. Ini ro. Yang digaris bawahi ya. Kalian perhatikan yang digaris bawahi adalah huruf ro. Tanda bacanya apa? Fathah. Hasaratun. Ini dibaca apa? Tafkhim, tebal ya. Terus ar-rahimi. Ro bertanda baca fathah. Ra. Al-fuqara'a. Fuqara, ro dibaca tanda baca fathah. Terus rahmatullah. Lanjut. Ro bertanda baca domah. Contoh, kafaru. Ro bertanda baca domah. Yang digaris bawahi ya. Uzkuru rufi'at al-ahyaru. Paham? Kita lanjutkan. Ro bertanda sukun mati, sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang di fathah. Ro bertanda sukun mati, tanda sukun atau mati. Ini sukun kayak apa sih? Sukun kayak nol gini ya. Sukun. Nah, sukun ini namanya sukun ya. Ra bertanda sukun atau mati, sedangkan huruf di belakangnya berupa huruf yang di fathah. Ra-nya bertanda sukun mati, sedangkan yang di belakangnya berupa fathah. Marhaban. Ra bertanda sukun mati, sedangkan huruf yang di depannya berharokat fathah. Perhatikan yang digaris bawahi, ra bertanda mati, sukun mati, ya. Yang di belakangnya berupa huruf yang di fathah. Yang kedua, ra bertanda sukun, sedangkan huruf di belakangnya berupa huruf yang di domah. Ra bertanda sukun atau mati, sedang huruf yang di belakangnya, mana yang di belakangnya? Ya, huruf apa? Huruf yang di domah. Terus, zurriyatan. Contoh, zurriyatan. Kurbatan. Ra bertanda sukun mati, huruf di belakangnya bertanda domah. Uryanan. Ra bertanda sukun mati, huruf di belakangnya domah. Hurmatan. Selanjutnya, ra yang bertanda baca sukun, sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang di kasroh. Namun, kasroh ini bukan asli, tetapi baru datang. Jadi terpisah ya. Ra yang bertanda sukun, ro-nya bertanda sukun. Terus, sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang di kasroh. Ini kasroh ya. Fathah, kasroh. Kasroh itu yang di barisnya di bawah ya. Contoh, irji'u, amirtabu. Ra bertanda sukun, sedangkan huruf di belakangnya berupa kasroh.
Irji'i, ra bertanda sukun yang di belakangnya berupa huruf yang di kasroh. Irham. Selanjutnya, ra bertanda baca sukun, sedangkan huruf di belakangnya berharokat kasroh asli dan sesudah ra bertemu dengan huruf isti'la. Ya, huruf isti'la yang seperti huruf apa? Huruf yang tadi, yang 7 huruf tadi. Kha, shad, dot, ghain, ta, qaf, dan zot. Huruf istilah itu namanya ya, yang kalau lebih mudah kalian menghafalnya dengan khussah dogati kit. Ra bertanda sukun, sedangkan nih ra bertanda sukun, sedangkan huruf di belakangnya berharokat kasroh asli dan sesudah ra bertemu dengan huruf istilah. Nih dot huruf istilah, ya. Ra bertanda sukun, huruf di belakangnya huruf istilah qaf, iya. Ya, sama seperti yang lainnya juga ya. Paham sampai di sini? Kalau tidak paham, bisa kalian perhatikan kembali. Kamu baca lagi halaman 30, 31 ya, dan 32. Setelah itu, kamu lihat halaman selanjutnya. Halaman 38, tugas buat kalian. Kalau tidak ada buku paketnya, bisa kalian buka buku Al-Quran atau juz sama surat Al-Qadar. Dari surat Al-Qadar itu, coba kamu cari 10 bacaan takhim. Bacaan yang dibaca tebal. Ya. 10 bacaan takhim dari surat Al-Qadar. 10 ya. Ingat, 10 bacaan. Kalian salin dulu di buku tulis, setelah itu kirim japri ke wali kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.